Astungkara pasti kal ada jalan yang suba iraga kuat lang sabar yalanin bekerja sekancan cobaan di hidup iraga. Astungkara pasti kal ada sinar nelakan nerangin tuntun iraga. Dikala hidupe petang tanpa arah pagang ras titik. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa berada di kantor Gubernur Provinsi Bali. Nah, kemarin kan Santi cukup viral tuh pas wawancara di Jack Bali ya kan, terkait mengkritisi oknum pemuka agama. Terus Santi juga nunas pendapat, nunas nasihat, nunas ilmu sareng beliau Sulingge yang kita hormati, kita sucikan, kita menjadikan panutan yang ada di Sabakreta Hindu Dharma Nusantara. Nah, bagaimana sih pandangan beliau Sulingge tentang anak muda yang kritis, yang memikirkan masa depan agama Hindu karena mungkin banyak yang ingin bersuara tapi takut, ingin menyampaikan pendapat nanti nggak enak. Nah, bagaimana pandangan beliau tentang generasi muda agar tetap berjiwa kesatria untuk berjuang di jalan Dharma, agar Hindu bisa tetap ajak di Bali dan di seluruh Nusantara ini, bahkan di dunia ini, agar bisa melahirkan awatara-awatara pahlawan yang memang di barisan ajaran Dharma. Nanti bagaimana penjelasannya bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra Suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa untuk belajar di Sabakreta Hindu Dharma Nusantara. Nah, yang ada di kantor Gubernur Provinsi Bali. Swastiastu Ratu. Swastiastu Ratu. Swastiastu Ratu. Baiklah, Titiang lunas izin sebagai perwakilan generasi muda Hindu khususnya. Kemarin kan Santi cukup viral di konten Jack Bali. Mungkin Ratu Ida Acarya Nanda juga sampun menonton itu karena sebagai generasi Hindu Santi juga cukup was-was ya, mungkin karena banyak umat dan generasi muda Hindu itu kehilangan sosok panutan atau contoh. Nah, bagaimana pandangan Ratu ketika anak muda Hindu kritis terhadap agamanya, yang memikirkan masa depan agama Hindu, dan bagaimana cara menyampaikan hal-hal pendapat untuk khususnya di publik? Lunas ilmunya, Ratu. Terima kasih, ternyata Anda menggiring saya untuk bicara ya. Luar biasa ini. Situasi sudah jam sangat melelahkan, tapi kalau memang sudah yang membawa kemaslahat kebaikan bersama Mbak Pramahprasa menjadi sangat senang sekali. Tuh, kawan, sarang. Sih terkait dengan kekritisan anak muda, saya sangat sepaham. Mengapa demikian? Di era sekarang ini memang perlu kekritisan. Nah, tapi kritis pada tempatnya. Jangan kritis karena penyakitnya. Nah, kalau kritis masuk UGD ya kan. Nah, kita buat jo aja. Sebenarnya ruang itu sudah diberikan oleh leluhur kita. Satu, masalah ruang waktu. Konsep Tri Semaya Kala, artita negata watamana. Masa dulu, masa yang akan datang, masa yang sekarang. Untuk menyiapkan masa depan, di situasi global saat ini, kita tidak menentu, paling tidak ada pemetaan-pemetaan yang harus kita siapkan. Inilah bagian dari Sabakreta itu. Paling tidak kita bicara masalah itu di 3 kondisi, utpati, setiti, perlina. Bahasa saya, ada konvergensi, ada kontinuitas, ada konsentrasi. 3 juga trikon itu. Konsentrasi, mana nilai-nilai yang masih ajak mari kita pertahankan. Konvergensi, mari kita padukan. Kontinuitas, mana yang masih bisa berkelanjutan. Ini penting sekali. Nah, terkait dengan ini, ketika kita bicara masa depan, kita butuh ruang untuk berdialektika. Karena agama ini kan tidak lihat dari segi sudut pandang aja. Sebagai human religi, bahwa manusia itu ada manusia budaya, manusia berpikir, manusia ekonomi, manusia politik, manusia selaku jiwa. Makanya saya selalu, ketika saya masih aktif di kampus, saya bilang bahwa agama Hindu tidak tampil dengan satu wajah. Tapi hendaklah wajah ini membangun keutuhan daripada Hindu.
Ya jangan sampai ada dusta di antara kita kan gitu misalnya. Nggih. Nah oleh sebab itu ketika kita bicara masa depan, Nggih. kita sudah siapkan apa yang menjadi Bali ini 100 tahun ke depan dipersiapkan. Nggih. Memang di dalam lontar dan nangdang Bonggulangan 100 tahun itu sudah perlu ada revolusi dalam pelaksanaan beragama. Nggih. Mana yang cocok, mana yang tidak. Dan kebetulan secara sastra kita mengenal apa yang disebut dengan sadarsana. 6 pola pikir ya dalam melakukan dialektika. Itu kita mengenal namanya hukum niaya. Sistem berdebat. Tapi bukan debat kusir nih. Ya. Itu disebut dengan tarka basya. Itu ilmu dialektika. Kata basya yang kemudian menjadi sebuah perdebatan yang sangat rasional, logik, diturunkan di Bali menjadi mebebasan gitu. Basa dia. Basa di sini bukan artinya bumbu. Bukan. Basya ini menafsirkan sesuatu. Ya kemudian merencanakan apa yang bakal terjadi. Maka agama kita sangat visioner. Makanya Ramayana Mahabharata selama dunia ini masih ada, maka kisah Rama dan Sita maupun Pandawa tidak pernah hilang di muka bumi ini. Karena ceritanya visioner. Maka dengan demikian perdebatan ini hanya untuk apa? Bukan ampura, mohon maaf. Kemarin kan ada yang sembahyang HP-nya dibawa naik. Ya, itu anak muda itu. Gitu. Itu artinya apakah dia kekesalan ketika kita masuk ke ruang yang tanpa batas? Dia tidak punya mandala, dia tidak punya framework dalam berpikirnya. Permasalahan ada di mana? Nah, ini yang penting dulu. Ya, Pesiuan itu dengan hadir dengan desa Pekeraman, jarang jadi desa ada. Ini kan sudah lembaga. Tapi sekarang kan banyak kita disebut dengan alienasi etologi. Keterasingan daripada hakikat jati diri. Etologi, alienasi kultural dari budaya. Gerakan New Age Religion hadir di agama kota. City Religion. Maka dengan demikian, dialektika ini penting. Tetapi, apa yang telah dipertahankan, saya kan kemarin ngisi di Bogor. Saya ngisi di Rawamangun menjelang Saraswati. Kekhawatiran orang di sana tuh gimana kalau agama kita Banten kita sederhanakan. Saya tegas mengatakan Banten itu enggak usah sudah ada paket sederhana. Dia sudah punya pakemnya. Itu saya bilang begitu. Nah, maka dengan demikian sebenarnya permasalahan di pola pikir. Kalau dasar sudah pola pikirnya materialistik dan logik, sekecil apapun Banten selalu dianggap sebuah beban. Oh iya, Iya yang penting keikhlasan. Kan keikhlasan di situ. Ya nggak? Bagaimana kalau kita pesta upacara prewedding menghabiskan uang banyak sementara ritual cuma seberapa? Itu sudah terjadi. Tren berpikir. Maka dengan demikian kalau ada yang kritis, berdialektika penting. Ini sekaligus sebagai tantangan bagi kita sebagai Sulingge untuk terus belajar. Long life education. Karena kita kebetulan orang kampus, jadi kita petakan. Malah saya kalau sebagai seorang Sulingge menjadi akademisi, kalau ada anak didik yang diam aja. Oh, yang diam aja bagaimana itu berarti? Berarti dia ngerti apa enggak? Justru ketika kritis, responsibility, tanggapan, bagaimana dia melakukan reaksi daripada aksi yang saya lakukan. Jadi dengan dia sangat setuju, tapi perlu wadah. Maka itu militansi sekarang anak muda, terutama di kota-kota besar, sangat setuju. Maka pura lah sebagai pusat. Oh, setuju banget sih. Pusat peradaban berarti. Pusat peradaban, bukan hanya bicara hubungan vertikal di Jeroan. Kemarin di Rawamangun kan tempat diskusi yang sangat hangat Rawamangun dari isi dalam. Jadi pola-pola berpikir reformasi, revolusi memang mesti ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah ini Jawa Tengah secara real Jawa Tengah di sini sehingga dibawa nanti ke sana. Setuju. Jadi sekarang itu bisa sampaikan. Baiklah, terima kasih untuk Ratu Sulingge yang ada di Sahabat Kereta Hindu Dharma Nusantara sudah memberikan edukasi yang luar biasa dan bisa merangkul bagaimana untuk agama Hindu bisa menjadi satu kesatuan. Karena takutnya kan kadang kesannya ya orang-orang di luar tuh Hindu dikotak-kotakan. Oh, Hindu bisa nggak sih memanusiakan manusia? Kan masih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Ratu. Realitanya di lapangan memang seperti itu. Artinya lemah literasi. Tidak ada navigasi yang betul-betul bisa mengandung ajaran-ajaran hakiki itu. Etologi itu hakikat kemanusiaan. Manusia dimanusiakan. Orang sak Jawane diwongke, orang diketek gitu. Kemarin satu lagi pertanyaan Ratu. Karena apa yang bisa belajar kitab agama, ada statement dari agama lain gitu kan, hanya untuk kalangan Brahmana aja. Emang
Bagaimana pendapat Statement itu Nggih, yang itu? memang ada dalam Al-Quran terbitan tahun 82 kalau nggak salah, saya punya Qurannya. Nggih, oh. Ya, untuk menyebutkan salah satu kelompok bahwa dia agama universal, dia diskriminasi Hindu, dia sitir dari Gotama Sumerti. Oh gitu. Di Gotama Sumerti bahwa yang boleh berwajah beda adalah Brahmana. Tapi Brahmana ini sebagai sebuah kelompok spiritual, intelektual digeser menjadi kewangsaan. Nah itu mungkin ini yang Anda hadapi saat ini di Gianyar. I am understand. Oke, Yus menangis itu, saya tahu. Ya, jadi bagaimana berarti hak untuk belajar Kitab Weda semua bisa ya? Baca bisa. Rigweda. Siap. Ya tena ewaca kalianim janebiah rajabra sudaraya caranaya. Sebarluaskanlah ajaran ini kepada 4 kelompokku, termasuk orang di luar itu. Oke. Siap. Suksma Ratu yang ngaturaken susu. Baiklah, pencerahan yang luar biasa. Nanti Santi bisa wartakan kepada generasi muda Hindu bahwasanya kita tidak perlu patah semangat dalam menegakkan ajaran Dharma, karena bagaimanapun 5, 10 tahun, 25 lagi kita semua yang penerusnya. Sekarang begini, untuk tambahan. You belum melihat yang generasi muda. Alih generasi saya sudah doktor. S3 sudah selesai 2 tahun yang lalu semua bimbingan. Nanti ajak dia ngomong. Siap. Sekarang Desember 29 baru usianya 33. Sekarang isinya ambil baru masuk ke S3. Maka dengan demikian, tolong generasi muda ajak ngomong. Siap. Bagaimana mesti dia, apa yang diinginkan oleh kelompok mereka. Oke. Siap. Suksma Ratu. Baiklah, titiang lunas untuk ditutup para Mas Santi. Baiklah. Om. Santi, 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 Om.